Alhamdulillah, alhamdulillahil fatahil mannan, dzil fadli wal ihsan, alladzi faddalal Islam ala sairil adyan, wa maha bi rasulihi ibadatal awthan. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul bashariyati wal alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa raqibu wa'azzimu amrahu wa la ta'su. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid An-Nur Ciputra World rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita hari ini adalah meluruskan soal pernikahan beda agama. Karena akhir-akhir ini dalam 4-5 bulan terakhir, persoalan yang sangat krusial dalam tuntunan syariat Islam, bahkan dalam ajaran berbagai agama yang diakui di Indonesia, pernikahan beda agama semakin banyak dikampanyekan, tidak hanya oleh segelintir oknum, tidak hanya oleh sedikit kalangan LSM, tapi dalam beberapa bulan terakhir bahkan dimenangkan, dilegalkan oleh pengadilan-pengadilan negeri yang ada di Indonesia. Pengadilan Negeri Surabaya dalam 2 bulan terakhir memenangkan, melegalkan 2 kasus pernikahan beda agama. Sebelumnya Pengadilan Negeri Pontianak juga memenangkan pernikahan beda agama dan mensahkannya. Padahal kalau kita telaah ajaran-ajaran agama yang diakui di Indonesia, tidak hanya agama Islam, dalam agama Kristen di perjanjian lama dan di perjanjian baru, pernikahan beda agama juga dilarang. Dalam agama Hindu juga dilarang dan seterusnya. Dalam konstitusi negara Indonesia, pernikahan beda agama juga tidak diakomodasi dan tidak disahkan. Tapi justru di pengadilan negeri yang ada di Indonesia, undang-undang negara, konstitusi negara itu justru dilabrak. Dan kalau kita baca beritanya, hakim yang memenangkannya, kalau dari namanya jangan-jangan juga seorang muslim, tapi pandangannya, sikapnya, keputusannya justru memenangkan kasus yang jelas-jelas diharamkan dalam syariat Islam. Faya ibadallah, kalau kita baca amar putusan hakim yang memenangkan, yang melegalkan pernikahan beda agama itu, alasannya selalu 2. Yang pertama, karena itu adalah faktor cinta, dan yang kedua, karena itu adalah bagian dari hak asasi manusia, kemerdekaan dan kebebasan individu. Maka di kesempatan khutbah Jumat yang singkat dan mulia ini, kita akan mengupas berdasarkan tuntunan Islam, berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan hasan, berdasarkan pendapat yang mu'tamad dari 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga berdasarkan konstitusi,
undang-undang di negara kesatuan Republik Indonesia. Faya ibadallah, kalau alasannya adalah karena faktor cinta sehingga pernikahan beda agama itu dilegalkan, maka kalau kita telaah, kita renungkan tuntunan yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis-hadis yang sahih dan hasan, kita akan menemukan satu tuntunan yang sangat agung, bahwa dalam membangun rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan, fondasi utamanya itu tidak hanya cinta si mempelai laki-laki dan cinta si mempelai perempuan. Kalau kita renungkan ayat-ayat suci Al-Quran yang sering dikutip ketika acara akad nikah, ketika resepsi pernikahan, misalnya di surat An-Nisa ayat 1, di surat Ar-Rum ayat 21, kita akan menemukan satu tuntunan agung, bahwa fondasi utama dari suatu rumah tangga dalam kehidupan keluarga adalah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Nisa ayat 1, sebelum Allah menyebutkan si mempelai laki-laki dan si mempelai perempuan, yang Allah sebutkan duluan adalah asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Ar-Rum ayat 21, sebelum Allah menyebutkan cinta si laki-laki dan cinta si perempuan, maka Allah tegaskan dalam rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, yang utama adalah wa min ayatihi, adalah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam tuntunan Islam sangat jauh dari kebenaran. Tidak akan mungkin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kalau suatu keluarga itu dibangun dengan membuang, dengan mencampakkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan rumah tangga, dalam membangun keluarga, fondasi utamanya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan, bukan semata-mata cinta si laki-laki dan cinta si perempuan, tapi yang utama adalah kehadiran cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah, kalau alasannya adalah hak asasi manusia, kemerdekaan dan kebebasan individu, maka dalam Al-Quran, misalnya di surat Al-A'raf ayat 172, yang tidak mampu dijawab bahkan oleh resolusi human rights dari PBB, yang tidak mampu dijelaskan oleh semua literatur hukum yang ada, adalah dari mana manusia itu memperoleh hak asasi manusia. Tapi di Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 71, Allah menegaskan bahwa setiap manusia itu memperoleh hak asasinya sebagai karunia agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan jauh sebelum setiap manusia itu dilahirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dukhurihim dzurriyyatahum, dan ambil pelajaran baik-baik ketika Allah mengambil sumpah dari setiap calon manusia, ketika setiap calon manusia itu bahkan masih berupa tulang sumsum yang ada di tulang belakang ayahnya. Wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apa sumpah yang Allah ambil? Allah bertanya kepada setiap calon manusia itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rob kalian? Qalu bala syahidna. Maka kemudian setiap calon manusia itu menjawab, iya, engkau Rob kami dan kami bersaksi akan kebenaran itu. Di ujung ayat ini Allah tegaskan,
Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sumpah itu Allah ambil agar nanti ketika di akhirat setiap manusia tidak beralasan, kami lupa bahwa kemerdekaan kami, hak asasi kami, kebebasan kami itu terikat pada sumpah bahwa kami bersaksi Engkau adalah Rob kami. Maksud dari surat Al-A'raf ayat 172 ini adalah hak asasi manusia, kemerdekaan dan kebebasan setiap individu itu terikat pada syariat Allah. Tidak ada yang namanya HAM kalau itu melanggar syariat Allah. Tidak boleh orang mengatasnamakan kemerdekaan dan kebebasan individu kalau itu menabrak perintah Allah. Kalau orang menikah beda agama alasannya HAM, maka besok-besok akan banyak orang tidak sholat, alasannya kemerdekaan individu. Akan ada banyak orang berzina, alasannya karena kebebasan individu. Akan ada banyak orang yang melakukan kejahatan, alasannya adalah hak asasi manusia. Maka dalam Islam Allah menegaskan hak asasi manusia, anugerah Allah kepada setiap manusia, dan hak asasi manusia itu terikat pada sumpah manusia untuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Poin terakhir yang ingin khotib ingatkan kepada khotib sendiri, kepada para jamaah sekalian, dan mari kita camkan, kita sampaikan, kita dakwahkan, kita tanamkan ke keluarga kita semua. Kalau setiap orang yang beriman, terutama umat Islam, bahkan karena pernikahan beda agama ini melanggar ajaran agama-agama yang lain yang diakui di Indonesia, itu tidak peduli ketika orang-orang yang menyimpang ini mengkampanyekan pernikahan beda agama. Bahkan di lingkaran kekuasaan ada muslimah yang menikah dengan pernikahan beda agama. Paginya melakukan akad di masjid, kemudian sorenya melakukan pemberkatan di gereja. Kalau kita semua tidak peduli, tidak berusaha menyadarkan, kita semua diam, bungkam, menganggap itu boleh-boleh saja, seolah-olah membenarkan, maka yang harus kita tanggung nanti adalah generasi ke depan bangsa ini akan tercerabut dari nilai setiap agama yang ada. Setiap anak akan bingung, akan menghadapi dilema karena orang tuanya mengajarkan agama yang berbeda. Atau kalaupun dia dibebaskan, maka dia tidak akan istiqomah pada satu akidah. Ada seorang anak yang ketika meninggal, orang tuanya hari ini mendoakan dengan agama ayahnya, besoknya ibunya mengadakan acara lagi mendoakan dengan agama ibunya. Ini contoh-contoh gamblang. Faya ibadallah. Dan yang lebih dahsyat lagi, kalau pernikahan beda agama ini kita biarkan legal di Indonesia, terus dimenangkan oleh pengadilan-pengadilan negeri, dan semua orang cuek, menganggap biasa-biasa saja, maka dengan alasan cinta, dengan alasan HAM, dengan alasan yang sama, orang-orang menyimpang ini target selanjutnya mereka akan memenangkan, mempropagandakan, mengkampanyekan pernikahan sesama jenis. Lihat bagaimana mereka menyerobot setiap event di masyarakat. Citayam Fashion Week sudah mereka jadikan sebagai ajang untuk mengkampanyekan hubungan sesama jenis. Dan kalau ini semua terjadi, kita tidak bisa membayangkan kehancuran anak bangsa ke depan, kehancuran generasi yang kita cintai di masa-masa yang akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali abdika wa rasulika Muhammad kama shallaita ala abdika wa khalilika Ibrahim wa ala ali abdika wa khalilika Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmah ba'dal maut wal afwa indal hisab. Rabbana thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mardan, Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma arfa' annal bala wal waba wal fitan wal mihan an baladina Indonesia khassah wa an jami'il buldani amah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba walidina wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.